Oke guys, jadi gue baru aja selesai nonton sebuah film horor dengan jalan cerita yang cukup gokil di dalamnya. Filmnya ini berjudul Weapons. Film ini menceritakan tentang fenomena aneh di mana semua anak-anak di dalam satu kelas tiba-tiba saja menghilang entah kemana. Hal tersebut membuat semua orang kebingungan, termasuk orang tua murid, guru-guru, bahkan kepolisian pun sampai kebingungan menangani kasus ini. Karena kasusnya ini tuh emang cukup aneh dan gak masuk akal guys. Sampai-sampai gue sebagai penonton pun jadi ikut penasaran sebenarnya apa yang sedang terjadi di dalam film ini. Jujur ya, saat gue baca sinopsisnya, tadinya gue pikir kayaknya ini cuma film horor misteri biasa. Tetapi saat gue menonton filmnya, ternyata film ini memberikan jalan cerita yang cukup unik di dalamnya guys. Cerita yang ada di dalam film ini itu dikemas dengan cara yang gak biasa, di mana film ini memiliki beberapa part dengan karakter utama yang berbeda-beda. Jadi rasanya tuh kita seperti menonton film yang sama berulang-ulang kali, tetapi dengan karakter protagonis yang berbeda-beda di dalamnya. Film ini banyak memperlihatkan sudut pandang setiap karakter kepada kita mengenai kasus yang ada di dalam cerita filmnya. Jujur sebelumnya gue belum pernah sih nonton film horor yang jalan ceritanya tuh seperti ini. Jadi ini benar-benar menjadi sebuah sajian baru sih buat gue sebagai pecinta film horor. So buat kalian yang mungkin udah bosen sama film horor yang jalan ceritanya begitu-begitu aja, gue sangat merekomendasikan film ini ke kalian semua sih. Tapi walaupun begitu, gue nggak bisa ngejamin kalian bakalan suka sama film ini ya. Karena gue ngerasa cerita yang tumpang tindih seperti ini itu nggak bisa dinikmatin sama semua orang. Apalagi kalau kalian ini orangnya nggak sabaran, gue rasa film ini tuh kurang cocok sih untuk kalian. Karena banyak momen di dalam film ini yang lagi seru-serunya, tapi tiba-tiba adegannya itu berpindah ke karakter lain dan mulai dari awal lagi. Jadi gue rasa kalau kalian pengen mengerti jalan cerita yang ada di dalam film ini, kalian mesti sabar sedikit sih nontonnya. Oke, selanjutnya gue pengen ngebahas elemen horor yang ada di dalam film ini ya. Menurut gue film ini tuh memberikan pengalaman menonton yang seru banget kepada para penontonnya. Film ini nggak sepenuhnya seram, film ini juga memiliki sentuhan genre thriller dan komedi juga di dalamnya. Bahkan ada satu momen di dalam film ini yang membuat gue tuh bingung apakah gue harus takut atau gue harus ketawa saat menontonnya. So, menurut gue ini adalah film yang sangat fun untuk ditonton. Kadang kita akan dibuat takut, kadang dibuat ngilu, kadang kita juga akan dibuat ketawa saat menontonnya. Ada beberapa part di dalam film ini yang benar-benar serem banget menurut gua. Mungkin gua kasih tahu salah satu contohnya aja ya. Kalian tahu kan adegan pintu yang ngebuka sendiri itu udah klise banget di dalam sebuah film horor. Nah tapi entah kenapa di dalam film ini tuh adegan seperti itu serem banget pak. Mungkin karena suasananya yang sunyi dan minim pencahayaan yang membuat adegan tersebut tuh menjadi sangat menyeramkan kali ya. Terus di dalam film ini juga banyak banget momen-momen yang gak terduga guys. Kayak misalkan nih ya, suasana filmnya itu lagi santai di siang hari, terus tiba-tiba muncul sosok anomali yang membuat suasana filmnya berubah menjadi sangat menyeramkan. Nah, adegan-adegan yang gak terduga seperti itulah yang membuat gue tuh suka banget sama film ini. Selain itu, film ini juga memiliki jump scare yang cukup efektif di dalamnya. Jump scare-nya itu emang gak banyak, tapi sekalinya muncul, itu berhasil membuat gue terkejut sih saat menontonnya. Film ini memberikan keseraman yang cukup pelan pace-nya, tidak terlalu terburu-buru, dan menurut gue, puncaknya itu ada di 20 menit terakhir sih. Itu bener-bener tegang dan seru banget. Apalagi pas ngeliat endingnya. Rasanya tuh puas banget asli. Oke, selanjutnya gue pengen ngebahas karakter yang ada di dalam film ini. Jujur, gue cukup suka ya sama karakter yang ada di dalam film ini. Film ini banyak sekali menampilkan beberapa karakter di dalamnya. Meskipun tidak dieksplor lebih dalam, tapi setiap karakter di dalam film ini itu memiliki sifat dan karakteristik yang cukup unik guys. Hal tersebut tuh membuat gue sebagai penonton sama sekali nggak ngerasa bosan saat menonton filmnya. Karena setiap part yang ada di dalam film ini itu memiliki vibes yang berbeda-beda guys. Seperti yang udah gue bilang sebelumnya, kadang film ini berhasil membuat gue takut, dan kadang film ini juga berhasil ngebuat gue ketawa. Yang dimana tentu hal tersebut tuh disebabkan oleh karakter-karakter yang ada di dalam film ini. Keren sih, setiap karakter di dalam film ini itu berhasil membangun suasana filmnya menjadi lebih beragam.
Dan juga acting dari para pemainnya yang menurut gua tuh cukup berhasil ya untuk memerankan setiap karakternya. Walaupun gua rasa acting para aktor ciliknya ini masih agak kurang, tapi it's okay lah, nggak terlalu mengganggu gua juga sih saat menontonnya. Oke, mungkin segitu aja review dari gua untuk film Weapons ini. Overall gue cukup suka sih sama film ini. Menurut gua ini adalah film yang sangat fun untuk ditonton. Dengan jalan cerita yang cukup unik, ini benar-benar menjadi sebuah sajian baru sih buat gua. Untuk ratingnya sendiri, gua bakal kasih film ini rating 8,5/10. Okay, okay. Hey, help me! Help me! Someone please help me! Oke, mungkin segitu aja untuk video gua kali ini. Di sini gua pengen ngasih tahu ke kalian kalau semua yang gua omongin di dalam video ini itu pure pendapat pribadi gua untuk film Weapons ini. Kalau gua ada salah kata di dalam video ini, gua pengen minta maaf. Dan kalau kalian punya pendapat sendiri untuk film Weapons ini, kalian bisa komen aja di bawah. Oke, mungkin segitu aja. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau begitu, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye guys.